Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo pemirsa di rumah, apa kabarnya? Mudah-mudahan kabar pemirsa di rumah dalam keadaan sehat wal afiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti biasa pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar membaca Al-Qur'an. Karena kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang senantiasa belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Insya Allah kita akan menjadi manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar dan mengajar daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, tentunya telah hadir di studio bersama kita teman-teman kita yang siap untuk belajar Al-Quran. Jadi pada kesempatan ini teman-teman kita ini adalah teman-teman yang pemula untuk belajar Al-Quran. Jadi tidak ada batasan usia. Jadi kita murni ingin belajar. Jadi ketika kita pengen belajar, insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Dan bagi orang yang belajar Al-Quran tentu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan orang belajar, orang yang membaca Al-Quran saja akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Apa janji Rasulullah? Kata Rasulullah, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran itu, maka Al-Quran itu yang akan menjadi penolong, yang akan memberikan syafaat kepada siapa? Tentu kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Nah, silakan ambil Al-Qurannya dan buka. Pada kesempatan ini kita akan membahas Quran surah Al-Qiyamah. Jadi nomor surah ke-75. Ambil Al-Qurannya, buka Quran surah Al-Qiyamah nomor surah ke-75 dari ayat 1 sampai dengan ayat 12 insyaallah nanti. Teman-teman sudah ya? Sudah dibuka pembahasan kita pada hari ini, yakni Quran surah Al-Qiyamah dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-12. Dan seperti biasa di awalan saya akan membaca pembahasan kita pada hari ini. Pemirsa di rumah dan teman-teman di studio silakan disimak dengan baik. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkan dengan baik agar kamu mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan naj'ala
مع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah kita bisa membaca pembahasan kita pada hari ini, yakni Quran surah Al-Qiyamah, nomor surah ke-75 dari ayat 1 sampai dengan ayat 12. Nah, misalnya di rumah perlu kita pahami Al-Quran itu banyak sekali istilah penyebutan. Yang pertama, Al-Quran disebut dengan huda, petunjuk. Al-Quran disebut juga asy-syifa, sebagai obat. Al-Quran juga bisa dikatakan adzikir, sebagai pengingat. Jadi Al-Quran itu memiliki fungsi yang luar biasa bagi manusia. Maka diantaranya Al-Quran itu disebutkan hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Di mana Al-Quran memposisikan sebagai petunjuk? Ketika manusia menjadikan Al-Quran itu sebagai jalan, sebagai kiblat, sebagai kamus dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan menjadikan petunjuk. Seperti apa? Membaca Al-Quran, lalu mentadabburi Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu berisi tentang janji Allah, berisi tentang ancaman-ancaman. Tentu ketika kita bisa memahami, insya Allah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Maka di sini sesuai dengan penamaannya yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, yakni Quran surah Al-Qiyamah, tentu berbicara tentang hari kiamat. Nah, sebagai seorang mukmin, ya, sebagai seorang muslim, tentu hari kiamat ini masuk dalam kategori rukun iman yang menjadi kepercayaan bagi kita sebagai penyempurna keimanan. Ya, ini pada percaya kepada hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Ya, tentu hari kiamat ini adalah suatu hari di mana akhir
di mana manusia akan mendapatkan balasan atas apa yang ia lakukan, akhir daripada dunia. Nah, lalu Al-Quran, kiamat juga digambarkan dengan sesuatu yang sangat mengerikan. Seperti apa? Nah, sekarang mari kita lihat apa yang Allah sebutkan di Quran surah Al-Qiyamah ini. Nah, pada ayat 1 kata Allah, jadi Allah buka dengan kata sumpah. Allah bersumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Jadi kata Allah, aku bersumpah, la uqsimu biyaumil, pada hari kiamat. Jadi Allah itu bersumpah dengan hari kiamat. Kata la uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Lalu Allah di ayat kedua, Allah juga bersumpah kembali, wala uqsimu, dan aku bersumpah, kata Allah, bin nafsil lawwamah. Jadi Allah bersumpah dengan demi jiwa, kata Allah, bin nafs, an-nafs, ya. Jadi kalau dalam bahasa filsafat kan an-nafs itu kan jiwa. Jadi Allah juga bersumpah di sini, ya, dengan jiwa. Dan aku bersumpah dengan jiwa, kata Allah. Jiwa apa? Yang selalu menyesali. Jiwa nafsil lawwamah itu jiwa yang selalu menyesali dirinya. Ini kata Allah. Jadi Allah juga bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Bin nafs, namanya nafsil lawwamah. Nah, lalu kata Allah di ayat selanjutnya, ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Nah, di ayat ketiga ini Allah itu ya memberikan informasi, ya, seakan-akan bertanya. Nah, jadi kan bukan berarti Allah tidak tahu, ya, bukan berarti Allah tidak tahu. Maka kata Allah, ayahsabul insan, pada ayat selanjutnya, apakah manusia mengira, ya, ayahsabul insan allan najma'a 'idhamah. Jadi kata Allah, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya. Nah, jadi kan ketika mati manusia dikubur, maka yang tersisa adalah tulang belulang. Maka nanti boleh dibuka jika teman-teman sudah mengkaji masalah filsafat Islam, bagaimana tentang kebangkitan, ya, bagaimana pendapat Imam Al-Ghazali, apakah yang dibangkitkan roh atau jasadnya juga. Dan di sini Allah sebutkan nih, Allah artinya membangkitkan jasad meskipun jasad itu tinggal tulang belulang ataupun sudah hancur menjadi tanah. Ayahsabul insan allan najma'a 'idhamah. Maka kata Allah di ayat keempat, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Maka di ayat keempat ini Allah pertegas nih tentang siapa Allah, tentang kekuasaan Allah. Maka Allah pertegas, ya, bala qadirina, ya. Bahkan kata Allah dengan kata bala qadir, bahkan bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kata Allah, kami mampu menyusun kembali, ya, jari jemari dengan sempurna. Ini ya Allah. Jadi meskipun jasad sudah hancur, tinggal tulang belulang, maka kata Allah sini, bala qadirina, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemari itu, kata Allah. Ini menunjukkan tentang kuasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya ini dalil berkaitan dengan orang yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Jadi banyak manusia itu tidak percaya akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari setelah dunia. Maka orang-orang kafir yang mereka mengatakan, ya, nikmatilah dunia, karena dunia ini adalah kehidupan yang sesungguhnya. Salah. Karena sesungguhnya dunia ini hanya sementara, kehidupan sesungguhnya adalah setelah daripada dunia. Nah, maka ini dalil untuk membantah orang-orang yang materialism, orang-orang yang tidak percaya kepada akan adanya dunia akan adanya dunia kembali setelah dunia yang fana ini, akan adanya kehidupan yang lain setelah dunia yang fana. Maka Allah lanjutkan pada ayat selanjutnya, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Maka kata Allah, tetapi manusia hendak membuat maksiat terus menerus, ya. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah, pada ayat selanjutnya, ayat ke-6, lalu ayat ke-7, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Jadi Allah
menunjukkan kekuasaannya. Lalu di ayat ke-6 Allah yas'alu ayyana yaumul qiyamah, dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Jadi bertanya, kapankah hari kiamat itu? Maka Allah pertegas, fa idza bariqul basar, maka apabila mata terbelalak ketakutan. Jadi hari kiamat itu yang Allah gambarkan. Jadi kalau datang hari kiamat, mata itu terbelalak ketakutan. Karena boleh dibuka di ayat yang lain, hari kiamat itu saja gunung-gunung itu seperti bulu domba yang dihamburkan. Ya, pasti sangat menakutkan hari kiamat itu. Maka tanda-tanda lagi Allah perlihatkan ya tentang hari kiamat itu ya. Wa khosafal qamar, bulan itu telah hilang cahayanya ketika datang hari kiamat. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Jadi matahari siang, bulan malam, lalu dia dikumpulkan. Itu salah satu tanda-tanda kiamat. Di antaranya juga matahari terbit, yang selama ini terbit matahari terbitnya terbalik. Nah, jadi itu salah satu tanda-tanda kiamat. Maka yang menjadi keyword, kata kunci berkaitan dengan ini, ketika orang tidak percaya kepada hari kiamat, maka Allah pertegas pada ayat selanjutnya ya, ketika itu sesungguhnya ketika datang kiamat, yaqulul insan yauma idzin ainal mafar. Jadi di ayat ke-10 itu pada hari itu manusia berkata, kemana kami harus berlari. Jadi ainal mafar, jadi kemana tempat kami berlari. Ya, pada hari kiamat itu tidak ada tempat berlari ya. Maka di ayat selanjutnya kalla la wazar, pada ayat ke-11 tidak ada tempat untuk berlindung, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ila rabbika yauma idzinil mustaqar, pada ayat ke-12 Allah sebutkan hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Tidak ada tempat yang bisa menyelamatkan, tidak ada tempat bisa kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita kembali kepada Allah. Jadi ketika kita dunia ini jauh kepada Allah, maka celakalah kita, Nah, jadi ini sebuah pembelajaran yang luar biasa kepada kita semua, bahwasanya hari kiamat itu pasti, hari kiamat itu nyata. Hanya saja Allahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang mengetahui kapan, hanya Allah yang mengetahui maksudnya seperti apa. Kita hanya menunggu, tetapi kiamat itu pasti akan menemui kita semua. Kita tidak akan bisa lari daripada hari kiamat, di mana hari kiamat itu awal daripada hari-hari yang lainnya setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini, dan kita akan dikumpulkan pada suatu padang mahsyar dan akan diminta pertanggungjawaban setiap amal-amal kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, jadi itu kurang lebih berkaitan dengan pembahasan kita, hikmah yang bisa kita ambil dari Quran surah Al-Qiyamah, nomor surah ke-75 dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-12. Nah, sekarang teman-teman boleh disimak ya, boleh dilihat pembahasan kita pada hari ini. Kita akan membaca ya. Kita akan membaca, nanti kita akan koreksi ya kesalahan-kesalahannya. Berharap teman-teman bisa memperbaiki sehingga kedepannya bisa meminimalisir kesalahan dalam membaca Al-Quran. Karena sungguhnya membaca Al-Quran itu mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah, sedangkan membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain, artinya kewajiban kita bersama. Dan akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Ayo Mengaji, generasi cerdas, generasi Quran.